Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi jalan-jalan ke Klaten sambil bercerita. Ini lagi kehujanan. Nah, karena sekarang bulan puasa, maka saya akan bercerita tentang kisah seputar kejadian di bulan Ramadan. Yang pertama, kisah Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang ulama terkemuka. Nah, kisah ini ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, juga ditulis dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in karya Syekh Jamaluddin Al-Baghdadi. Juga beberapa ulama yang menulis kisah ini dalam kitabnya seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Nah, berikut kisahnya. Jadi suatu hari di bulan Ramadan, Imam Hasan Al-Basri itu sedang berjalan, kemudian melewati sekelompok orang yang sedang tertawa berbahak-bahak sedang bermain. Kemudian beliau berkata pada sekelompok orang itu, "Sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan agar dijadikan momen perlombaan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan." Artinya beliau mengingatkan para orang-orang tadi untuk berlomba-lomba beribadah, bukan bermain-main. Lanjut Imam Hasan Al-Basri, maka ada sebagian kaum yang bersungguh-sungguh hingga ia menang, dan ada pula yang tertinggal hingga ia kalah. Sungguh sangat mengherankan jika ada orang yang tertawa dan bermain-main di saat dimana orang-orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh kemenangan, dan orang yang tertinggal hanya mendapatkan penyesalan. Begitu yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kisah ini mengingatkan pada kita bahwa bulan puasa yang adanya hanya setahun sekali itu agar dimanfaatkan untuk ibadah. Oke. Nah, selain kisah tadi ada kisah lain juga, yaitu kisah sahabat Nabi yang sampai pingsan di bulan puasa. Berikut kisahnya. Ada sahabat Nabi bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Jadi beliau berasal dari golongan kaum Ansar. Nah, suatu ketika waktu itu udara di Madinah itu sangat panas, musim panas ya. Nah, kemudian Qais ini sehabis bekerja pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Ternyata kata sang istri tidak ada, dan istrinya meminta Qais untuk menunggu dan istrinya akan mencarikan makanan. Dikisahkan saat itu sang istri sedang haid, jadi sedang tidak puasa. Nah, ketika sang istri mencari makanan, Qais yang sedang menunggu itu pun tertidur. Nah, ketika sang istri pulang membawa makanan, dia tidak tega untuk membangunkan. Akhirnya Qais pun tertidur semalaman sampai pagi tanpa berbuka dan tanpa sahur. Nah, karena hal itulah di keesokan harinya Qais pingsan karena tidak makan sehari semalam. Nah, peristiwa ini pun sampai kepada Rasulullah SAW hingga Allah menurunkan satu ayat surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaianmu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.
dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Pada ayat tersebut ada kata benang putih tadi. Nah, terkait hal ini Sayyid Mahathir LCMA menjelaskan bahwa benang putih dan benang hitam itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang atau fajar. Jadi hal tersebut itu dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an. Ia bertanya pada Rasulullah mengenai maksud dari benang putih dan benang hitam pada ayat tersebut. Beliau bersabda, bukan, akan tetapi ia adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Ini riwayat HR Bukhari. Jadi itu dua kisah yang terjadi di bulan Ramadan. Oke, yang pertama Hasan Al-Basri yang memarahi sekelompok orang yang bermain di bulan Ramadan. Yang kedua kisah Qais yang pingsan karena tidak berbuka dan tidak sahur. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.